best budget mouse dari Corsair. Let's go! Wahai murid-murid Mbah yang Mbah sayangi dan Mbah cintai, Mbah Kun Kun right here karena cuma di sini dukunnya teknologi. Kali ini kita kedatangan sebuah produk. Produknya ini adalah Corsair Harpoon RGB Pro. Brand Corsair ini adalah sebuah brand yang kalau misalnya bisa dibilang ya bukan brand low budget, tapi kali ini brand ini mengeluarkan mouse gaming dengan best budget, yaitu Harpoon RGB Pro. Mungkin lu pada bingung ya, apa sih yang membedakan antara Harpoon RGB Pro sama Harpoon RGB yang biasa? Yang membedakan antara Harpoon RGB Pro sama Harpoon RGB biasa, sebenarnya pas gua coba cari tahu itu kayaknya nggak ada deh. Yang membedakan cuma dua, yaitu ada di DPI sama tipe sensor yang dimiliki sama Harpoon RGB ataupun Harpoon RGB Pro. Untuk Harpoon RGB yang biasa itu menggunakan tipe sensor PMW3320. Sedangkan untuk Harpoon RGB Pro yang ini itu menggunakan PMW3327, which is itu menurut gua lebih bagus dari versi sebelumnya yang itu PMW3320. Dan yang kedua itu adalah DPI-nya. Kalau untuk RGB yang biasa, Harpoon RGB biasa itu DPI-nya hanya sampai 6000 aja. Sedangkan untuk Harpoon RGB Pro itu ada sampai 12.000 DPI. Cuman menurut gua DPI terlalu besar itu nggak terlalu ngaruh sih untuk gua pribadi. Oke, sekarang kita langsung aja buka boxnya ini. Masih baru boy. Oke, saat kita membuka Harpoon RGB Pro, kita bakal mendapatkan satu buah mouse. Ya udah pasti lah satu buah mouse. Yap, ini mouse-nya masih disegel juga. Oke. Dan kita mendapatkan satu buah buku warranty guide ya. Dan satu buah buku manual book ini. Inilah dia. Ini untuk Harpoon RGB yang biasa dan ini untuk Harpoon RGB yang Pro. Kalau kita lihat sekilas itu emang mirip. Malah gue bilang ini materialnya sama gitu loh. Yang membedakan juga kalau gue lihat-lihat, kalau yang Harpoon biasa itu dia lebih glossy. Ya. Sedangkan kalau untuk Harpoon yang RGB Pro itu dia lebih doff warnanya nih. Tuh boy. Cuman untuk keseluruhan ya bisa gue bilang sama gitu loh. Dari bahannya pun juga sama. Jadi kalau kalian bingung mau pilih Harpoon RGB biasa atau Harpoon RGB Pro, gue saranin sih mending ambil Harpoon RGB Pro. RGB Pro karena dia udah mempunyai sensor tipe yang lebih bagus dari yang RGB biasa, yaitu 3327, dan dia juga ada DPI sampai 12.000. Dan gue mau ngasih tahu sih sebenarnya harga antara dua ini gak jauh beda, alias sama. Jadi ya gue mendingan lu pilih yang Harpoon RGB Pro aja. Oke, nggak usah banyak babi bu, kita langsung aja ke Harpoon RGB Pro. Dari desainnya dia semua udah full black, dan full blacknya ini membuat mouse ini terlihat jadi lebih keren dan lebih wah gitu. Dan di sini di bagian sebelah klik sebelah kiri itu ada tulisan Corsair. Di bagian sebelah kiri grip dan sebelah kanan grip itu dilapisi sama karet. Jadi kalau misalnya dengan karet ini lu saat ngegrip lama-lama tuh nggak bakal licin gitu loh bro. Jadi lebih enak gitu. Dan di bagian kiri juga ada dua tombol ini
bisa buat makro juga. Dan di bagian tengah ada wheel dan juga ada pengatur DPI. Dan untuk kabelnya dia agak sedikit berbeda dengan mouse-mouse pada umumnya. Kabelnya itu ada di bagian sebelah kiri nih. Dan di bagian belakang, bukan bagian belakang sih, bagian bawah dari si mouse ini dia ada logo Corsair yang bisa menyala-nyala fitur RGB-nya. Tapi lu juga bisa atur fitur RGB-nya ini di aplikasi Corsair, yaitu iQ gitu men. Dan ini gue mau pencet dan gue pengen ngasih tahu suara klik dari si RGB Pro ini. Kedengeran kan? Dia tuh lebih clicky dan suaranya tuh kayak lebih kenceng gitu pas diklik men. Katanya sih mouse ini cocok untuk palm grip, terus abis itu claw grip sama fingertip grip. Cuman menurut gua, pendapat gua berbeda. Menurut gua di tangan gua untuk melakukan palm grip ini tuh nggak terlalu cocok buat gua karena jari-jari gua yang gendut gitu. Gua mungkin karena gua kurang suka sama mouse yang bentukannya kecil kali ya. Jadi ini ngerasa tidak cocok di palm grip bagi gua. Cuman tenang aja buat temen-temen yang tangannya kecil, gue saranin dan gue merekomendasikan untuk membeli mouse Harpoon RGB Pro dari Corsair ini bro. Gue sih nggak ngerasa kayak ada yang kurang dengan Harpoon RGB Pro ini. Cuman karena gue pecinta pecinta mouse yang agak sedikit berat ya, mungkin 100 gram di atas, gue sedikit ngerasa ini terlalu keentengan karena ini 85 gram. Cuman tenang aja buat teman-teman yang suka sama mouse yang enteng, mungkin ini adalah pilihan yang terbaik untuk lo gitu loh, karena berat dari Corsair Harpoon RGB Pro ini hanya di 85 gram. Dan untuk aplikasi dari si Corsair ini adalah iQ, dan gue cukup suka dengan aplikasinya karena menurut gue itu user friendly banget. Saat lo buka aplikasinya, gue ngerasa gue langsung ngerti, kayak udah banyak penjelasan di situ. Jadi di situ juga udah ada untuk pengaturan RGB, udah ada pengaturan sensitivity, dan juga di situ juga ada untuk pengaturan makro di mouse Harpoon RGB Pro ini. Dan menurut gua cukup lengkap gitu. Gimana menurut lo? Mouse Harpoon RGB Pro ini sudah menggunakan Omron switch yang katanya bisa tahan sampai 20 juta klik. Mantep ya. Oke, kita langsung ke bagian kesimpulannya aja. Gua mau ngasih skor untuk mouse Harpoon RGB Pro ini. Untuk skornya gua mau kasih di angka 3,5 dari 5 poin karena gua adalah pecinta mouse yang agak sedikit berat, yaitu 100 graman gitu. Sedangkan ini hanya di 85 gram. Gue juga pecinta mouse yang agak sedikit besar gitu loh, karena menurut gua ini gue kurang suka yang agak kecil gitu, gue lebih suka yang lebih besar gitu. Dan untuk harganya, sebenarnya harga dari Corsair RGB Pro ini di harga 420 ribuan, tetapi lagi ada promo di JDID. Lo bisa dapetin produk Harpoon RGB Pro ini di harga 370 ribuan. Jadi gak usah main tunggu-tungguan, lo langsung aja ke website JDID dan beli mouse ini karena lo bisa dapetin diskon dari 420 ribu menjadi 370 ribu men. Jadi buat lo pada yang mau cari gaming mouse kualitas oke dengan brand yang gak main-main, bisa kali ngelirik ke Sokin, ya nggak sih? Jadi gimana menurut pendapat lo mengenai mouse gaming Harpoon RGB Pro dari Corsair ini? Langsung komen aja dan berikan komentar tentang produk ini di kolom komentar channel Teknokun. Wahai murid-murid Mbah yang Mbah sayangi dan Mbah cintai, mungkin segitu aja penjelasan dari Mbah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan buat kalian-kalian yang pengen ngelihat gaming gear lainnya dari JDID, kalian tinggal buka page JDID dan masuk ke tab gaming page-nya. Dan buat kalian-kalian yang mau dapetin promo dan pengen cari tahu tentang promo-promo yang ada di JDID, kalian tinggal follow Instagram jdid.gaming dan follow Instagram JDID. Wahai murid-murid Mbah yang Mbah sayangi dan Mbah cintai, mungkin segitu aja penjelasan dari Mbah. Mbah Kun right here pamit undur diri karena cuman di sini dukunnya teknologi.
Ciao. 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 Dadah.